teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Ilmu Budaya Dasar. Di sini kami akan mewawancarai seorang kakak, salah satu pelopor penari tradisional di Pematang Siantar dan salah satu pemilik sanggar tari yang ternama di Pematang Siantar. Perkenalkan, saya Tasya Simanjuntak. Saya Rika Insan Farid. Saya Ruang Sita. Saya Gilang Alfaregi. Dan kami bersama kakak Bianita Sinaga. Bye. Baik kakak, pertama kami menanyakan sejak kapan sanggar tari kakak berdiri? Kalau sanggar tarinya berdiri dari 2014. 2014. Tanggalnya mereka Sekitar tanggal 7 apa 6 Januari. tujuan kakak mendirikan sanggar tari kakak ini sebenarnya apa? Tujuannya yang pertama untuk pelestarian budaya Simalungun, karena kan kakak orang Simalungun ya, memang asli orang Simalungun. Jadi pengen lebih fokus mendalami tari-tari Simalungun, pengembangan tarian Simalungun, dan yang pasti ingin mengajak anak-anak muda untuk lebih cinta dengan budaya, khususnya tarian Simalungun. Mungkin pertanyaan kami selanjutnya, siapa saja yang bisa bergabung? Mungkin kayak tadi kak, remaja-remaja ini. Iya, kalau sekarang yang bisa bergabung semua, karena karena kita nggak pakai persyaratan ya, maksudnya kayak tinggi badan itu kita nggak pakai, jadi siapa aja boleh gabung. Mungkin yang anak kelas kecil itu ada batas usia 5 tahun. Kalau daftarannya kak, daftar siapa dulu? Biasa dari Instagram official Sioda atau ke admin, ada nomor admin di official Sioda. Nah itu kalau dari tahun pertama terbentuk sampai sekitar 2022 ya kalau nggak salah, atau 2023, kita memang ngebebasin kayak siapa aja boleh masuk tanpa dipungut biaya sama sekali, jadi memang gratis. Nah sekitar di tahun 2023 akhir, yang kelas kecil kan sudah pakai MIS nih, sudah pakai pelatih sendiri, jadi kakak ngegaji pelatih, jadi kita ada biaya bulanan sebesar 50.000 untuk 8 kali pertemuan selama 1 bulan. Nah, kalau untuk yang kelas remaja, karena kita tuh sering mendapati anak-anak yang gabung hanya untuk kayak ngetes-ngetes aja, atau yang kayak ikut-ikutan gitu, jadi kita bikin ada biaya pendaftaran. Mengenai event kak, apakah sanggar kakak ini sering mengikuti pertunjukan atau lomba-lomba gitu kak? Sering sekali, tapi mungkin kalau di Siantar kita memang jarang mengikuti. Bukan nggak mau ya, memang kalau akunya ini prinsipku, ini keinginanku. Kalau untuk di Siantar Simalungun kita lebih ke membuat panggung, membuat event sendiri. Jadi kalau untuk di kampungnya kita sendiri, kita lebih fokus ke bikin acara, bikin event, atau bikin kegiatan-kegiatan yang memang kita yang adakan. Nah kalau untuk mengikuti event-event yang di luar atau festival-festival atau lomba, baru kita mengikuti yang dari luar. Kayak tahun 2020 kita ikut lomba festival Gondang Naposo di Samosir, terus 2021 dan 2022 kita ke Turki ikut lomba. Terus yang ini baru-baru ini kita ikut Indonesia Menari di Medan. Jadi paling jauh itu di Turki? Iya, mungkin untuk paling jauhnya di Turki. Ya, kalau misalnya gerakan itu kakak bisa dapat dari mana aja? Gerakan untuk si Hoda itu kak, gerakan. Kalau misalnya pengembangan itu kan kita belajar pakem ya dek, tari pakem. Jadi tari pakem itu ada. Nah kebetulan kan kakak memang sempat kuliah di seni tari, jadi kita kan belajar bagaimana mengembangkan tarian gitu. Jadi ya kita buat sendiri, dan makanya kita sebagai pelatih bukan hanya melatih saat lagi di tempat latihan gitu. Jadi bahasanya kayak gini, kakak di rumah pun malam ya kakak ngolah tubuh, kakak mikirkan gerakan gitu. Oh aku mau bikin tarian tentang ini, seperti apa ya ragam gerak atau pola gerak yang harus dibuat. Jadi memang membuat tarian, walaupun yang kita lihat itu sesimpel itu tidak mudah. Jadi ketika kadang orang-orang misalnya yang sering mempermasalahkan, aduh kok ditiru sih gitu, bahkan cuman ini aja, sebenarnya lebih ke etika, karena membuat sesuatu itu butuh menguras pikiran yang sangat berat. Ibaratnya gini, kalau kayak orang adik-adik yang bukan notabene anak tari, ketika kakak suruh buat gerakan 1x8 aja, 1x8 pasti kan akan lama, mungkin bisa butuh waktu 1 jam, 2 jam, bahkan itu pun pasti cuma dapat 1x2 dulu gitu, yang baru. Nah apalagi dalam bentuk satu tarian Ya, gerakan yang melambangkan emosi atau cerita-cerita tertentu. Tentu ada, karena itu tadi makanya kakak bilang tarian ini kalau untuk kita pekarya tari itu bukan hanya sekedar bergerak 1x8, tapi memang tarian itu bisa jadi tempat kita untuk bercerita,
mungkin aku nggak bisa mengungkapkan apa isi hatiku lewat ucapan, tapi lewat gerakan itu mungkin ketika aku menari gerakan itu orang akan menangis seperti mereka paham sakit yang aku sampaikan gitu. Jadi ketika memang kita sudah menyatu dengan tarian itu, ya kita memang harus bisa menggambarkan arti, menggambarkan isi dan makna dari tarian itu sampai membuat penonton paham gitu. Semisalnya pun penonton yang tidak paham kalipun isi alur cerita, tapi mereka ikut merasakan ketika kita menari. Jadi kalau kita nonton orang menari biasa aja, berarti nggak sampai nih pesannya ke penonton. Biasanya berapa lama tuh Kak latihan biar bisa menguasai tarian? Kalau soal lamanya itu nggak ada patokan ya, Dik. Tapi kita sebagai penari itu nggak ada istilah berhenti belajar dan berhenti belajar. Oh iya, pesan dan kesan kakak buat ya remaja-remaja terutama yang di Pematang Siantar. Untuk anak-anak mudi yang di luar sana, kalau misalnya kalian memang ada bakat seni, bagus dikembangkan, ikut-ikut sanggar di Siantar ini banyak sekali yang keren-keren sanggar tarinya, atau mungkin sanggar musiknya, atau sanggar seni, apapun bakat kalian yang di bidang seni jangan takut untuk mengembangkan. Nah, buat adik-adik yang mungkin nggak ada bakat di seni, juga bisa loh ikut dalam pelestarian budaya. Caranya datang ke acara atau pertunjukan budaya. Tonton aja sebentar, kalian tonton sebentar, kalian videokan 15 detik aja, kalian post naik story, kan penonton kalian, FYP kalian itu berbeda-beda. Akhirnya kan orang akan tahu, oh ternyata di Siantar ada loh acara pertunjukan sekeren ini gitu. Nah, hal-hal kecil yang kalian lakukan itu sebenarnya sudah sangat berdampak untuk melestarikan budaya khususnya dari tanah Siantar, tanah Simalungun. Jadi lakukanlah hal-hal kecil yang mungkin kalian rasa itu tidak berdampak padahal sangat berdampak. Atau mungkin bisa kayak kita yang cewek-cewek sesekali mungkin ke acara-acara tertentu pakai kebaya, berkain, pakai batik. Itu sudah sangat menunjukkan kalian itu mencintai budaya, karena kalau bukan kita yang menjaga budaya kita, mau siapa lagi? Ingat, budaya adalah identitas kita. Yeah.